banyak sekali sebetulnya catatan-catatan prestasinya Pak Jokowi. Dan mohon maaf teman-teman yang berkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan, naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Itu. Jadi itu visi aksinya Jokowi ya. Iya. Nah, kalau di surveinya indikator ini kan sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa? Mengenai banyak persoalan dan memang ada gradasi di situ harus diakui. Ya, kepuasan secara umum 75%. Yang paling tinggi itu menjaga toleransi keberagamaan 86%, menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau 85%, membangun sarana transportasi umum 84%, menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%. Ya memang masih ada sih soal yang tidak puas ya soal pendidikan terjangkau ini ada berapa? 16% yang nggak puas. Ada, bukan nggak ada sama sekali. Tapi kan mayoritas 82% puas. Menjaga ketertiban masyarakat 82% puas. Kebebasan berbicara 74% puas, yang tidak puas 21%. Nah ini yang mungkin ada Mas Ulil ya yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu atau menilai kinerja pemerintah itu jangan cuma satu dimensi aja, jangan cuma satu aspek gitu. Jangan satu kemaslahatan aja, misalnya kayak demokrasi gitu. Tapi ada kemaslahatan yang lain yang disebut sebagai multiple maslahat itu gitu loh. Jadi ya memang teman-teman yang kontra ini kan punya pola untuk menyederhanakan persoalan itu kepada satu dimensi, misalnya soal demokrasi misalnya. Yang kedua, semuanya ditarik dan disalahkan kepada Pak Jokowi. Ya soal demokrasi, kebebasan berbicara kalau menurut masyarakat kita kan masih 74% kepuasannya. Misalnya indeks demokrasi dibilang turun, saya pernah bilang ya nggak apa-apa turun nanti naik lagi gitu. Sengaja saya nggak lanjutin omongan saya pada waktu itu, biar rame lah. Ya sebetulnya kalau kita bicara indeks demokrasi Indonesia yang dibuat BPS turun 80 ke 79. Bukan turun ke 39 atau ke 29 ya. Dari 80 ke 79 ya turun dikit lah. Gitu. Jangan-jangan masih kalau ini penelitian statistik masih dalam margin of error nih jangan-jangan. Yang kedua yang dari majalah Economist. Intelligence Unit itu kan Economic Intelligence turun Unit. 2022 6,7. 2023 6,5, 0,2 kok. Nggak turun jadi angka dari 4 jadi 2 gitu, enggak. Kalau majalah Ekonomis itu kan membagi negara-negara di dunia ini kalau bicara demokrasi itu 4 kelompok. Otoritarian, lalu kemudian hibrid, kemudian flawed demokrasi yang nggak sempurna, baru full demokrasi. Gitu. Nah kita ini masih demokrasi juga walaupun ada kekurangannya lah. Flawed demokrasi kan demokrasi yang belum sempurna kan begitu kan. Tapi kita nggak lari jadi hibrid apalagi jadi otoritarian. Jadi ketika orang ini turun gitu, ya turun tapi kan masih demokrasi gitu loh, nggak berubah jadi otoritarian. Nah seolah-olah reaksi yang muncul kan bahwa Indonesia ini begitu turun dari indeks demokrasinya turun, itu jadi otoritarian. Nah ini yang nggak bener ini, yang harus dikasih penjelasan tuh ini. Ya tapi cuman barangkali memang mereka juga nggak baca juga tuh risetnya tuh yang persisnya kayak gimana. Gitulah dia. Ya, Bang Zulfan. Gimana Bang? Harusnya kan naik. Sebenarnya kalau kita mau nyimpulkan cukup satu kata aja. Nabi Muhammad itu. Kok disebut Nabi Muhammad kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kita nggak ngerti dua-dua nih. Lu boleh masuk dalam kolam gue ini. Jelasin bang. Kan? Nabi Muhammad itu berpesan kepada menantunya. Menantunya Nabi Muhammad itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, tidak akan membencimu orang yang beriman. Dan tidak akan menyukaimu orang yang munafik. Jadi kalau kita turunkan sekarang, orang yang senang sama Jokowi, itu mau diapa-apain pun tetap senang. Ya. Tapi kalau orang yang membenci Jokowi, mau dikasih uang, mau dikasih ini juga nggak bakal senang. Iya. Sampai kata Rasulullah, sampai habis pun uang kamu, mereka tidak beriman dan mereka tidak akan mempercayai kamu. Nah, jadi tipe-tipe orang seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Mr. Q kan dengan secara
ilmiah kan. Nah, ini kan dalam dalam pandangan agama. Gitu. Nah jadi kembali lagi bantahan-bantahan ini kan tidak logik gitu loh. Bagaimana kita mengatakan banyaknya orang bunuh diri pada masa pemerintahan Jokowi, terus disalahkan kepada Jokowi misalnya. Tadi kan variabelnya banyak sekali. Banyak sekali. Putus pacaran, ya kan? Diberhentikan gaji. Di Jepang atau Korea tuh paling banyak orang bunuh diri. Padahal negara kaya itu. Banyak orang bunuh diri karena kalah main palas. Oh, iya. Kalah palas, kalah di pasar modal. Iya. Mengapa? Di Indonesia juga banyak yang begitu bunuh diri. Iya. Tiba-tiba salah satu manajer di bank atau manajer perusahaan bunuh diri misalnya. Mengapa? Karena uang gaji untuk karyawan dia putar dulu di pasar modal. Dan dia berpikir bahwa ini akan naik sahamnya. Tiba-tiba nilai sahamnya turun. Dan dia mau ganti pakai apa? Terpaksa bunuh diri kan daripada dihukum segala macam. Nah ini orang harus tahu begitu. Sekarang ini kan paling banyak orang tuh termasuk yang bunuh diri ini kan yang main-main pinjol itu, pinjaman online. Dan kalah judol. Ya, banyak sekali. Judi online. Nah, jadi masa orang bermain seperti ini kan sifat, karakter orang. Mau siapapun presidennya ya mereka seperti itu. Ya kan? Makanya di dalam agama kan yang namanya judi itu dilarang. Tanpa kecuali termasuk judi online. Gitu kan? Artinya apa? Efeknya itu tadi, ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang, macam-macam kan. Iya. Ada yang mencuri, merampok. Dia yang main falas, dia yang bunuh diri, masa Jokowi yang disalahin kan gitu kan kira-kira. Ya itu. Nah jadi, nah inilah. Kita kasihan ya orang-orang seperti ini kan kita kasihan gitu. Patut disantuni. Bang, sebelum abang lanjutkan bang ya, tadi kan angkanya saya baru kutip nih, saya bacakan ulang nih. Jadi satu dekade Pak Jokowi 366.000 kilometer jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, hampir 2 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 2.700 kilometer jalan tol baru, bendungan 43 itu bang. Tiba-tiba Faisal Assegaf itu ngomong di ILC. Jembatan Selat Sunda itu mangkrak katanya. Padahal nggak jadi itu. Padahal visibility study-nya aja belum dipelajari, belum disetujui. Jalan Pak SBY itu kan mau Ya dan yang jelas itu kan bukan programnya Pak Jokowi, itu programnya Pak SBY dulu dicanangkan. Tapi tadi pokoknya segala macam ditimpakan kepada Jokowi. Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang ya saya sih bukan apa-apa ya. Ini ingin memaksakan sesuatu yang nggak mungkin. Misalnya begini. Ini ibarat orang memompa balon gas. Gas balon itu kan ada apa? Daya apa ya kita bilang? Gas yang dipompakan ke balon itu kan ada batas daya lentur balonnya maksudnya. Limitnya. Tapi dipaksakan terus meledak. Seperti ini. Jadi sudah jelas situasinya demokratis, mau dipompa terus ini tidak demokratis, akhirnya meledak. Siapa apanya yang meledak? Kepala mereka sendiri meledak. Julpan logik. Iya kan? Pusing. Pusing sendiri ya. Bikin apa lagi? Iya, betul. Gini Bang, tapi banyak juga sekarang kan yang seperti Mr. Q bilang itu kan nuansanya di media sosial itu ya visi aksi Jokowi 10 tahun itu jadi nggak bermakna apa-apa melihat situasi yang berjalan sekarang gitu. Gimana cara bisa menunjukkan bahwa ya logiknya nih nggak tepat ini sebenarnya? Ya nggak tepat, tadi kan sudah ini kan politis. Ini politis. Or sebetulnya bukan barangnya ya, tetapi dia sudah punya sikap politik duluan. Yang membuat kemudian semua data-data itu mengalami confirmation bias dan anchor bias itu gitu loh. Ya ini juga gini dan ini Bang, ini yang saya udah ingatkan dari dulu, izin Bang, bahwa kalangan nasionalis ini memang harus bersatu gitu loh. Berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang alam pikiran dan ideologinya itu berbeda.
Menurut saya surveinya indikator ini menunjukkan itu. Jadi udah benar dong Pak Prabowo dan Bu Mega akan segera bertemu ini secara cuaca politik Oh udah iya, sangat iya. menunjang itu Iya, dong, iya, iya. profesionalisme. Iya, iya.